Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, salam kebajikan. Di sini kami mengambil topik mengenai dampak siklon tropis di Seroja akibat pemanasan global. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang, yaitu Windy Cynthia Brutarigan dengan NIM 2008, Imade Sakanugraha dengan NIM 2021, Agustino Betranaldo Saur dengan NIM 2026. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemaparan umum mengenai siklon tropis. Siklon tropis merupakan fenomena atmosfer yang ditandai munculnya tekanan udara rendah yang memicu terjadinya angin yang kencang akibat proses perpindahan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang. Badai tropis Seroja menghantam Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 3-5 April 2021. Siklon Seroja merupakan siklon ketujuh dari musim siklon wilayah Australia pada tahun 2020 sampai 2021. Penamaan siklon sesuai dengan urutan nama siklon yang diatur oleh BMKG Internasional. Karena siklon ini tumbuh di wilayah Indonesia, maka menjadi tanggung jawab Tropical Cyclone Warning Center di Jakarta untuk menamakan siklon ini. Jika muncul di wilayah Samudra Pasifik Barat akan disebut badai tropis. Jika tumbuh di wilayah Samudra Hindia akan disebut siklon atau bisa disebut sebagai cyclone. Namun jika tumbuh di Samudra Atlantik maka akan disebut sebagai hurricane. Penamaan siklon tropis dilakukan Badan Meteorologi dari negara yang berbeda tergantung lokasi terbentuknya siklon tropis tersebut. Baik, untuk yang berikutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya siklon tropis. Yang pertama, suhu permukaan laut sekurang-kurangnya 26 derajat Celcius dengan kedalaman sekitar 60 meter di atas permukaan air laut. Kondisi atmosfer tidak stabil, memungkinkan terbentuknya awan cumulonimbus. Tipe awan ini merupakan awan-awan guntur. Atmosfer yang relatif lembab di ketinggian sekitar 5 km atau kurang lebih sebesar 15.000 kaki. Ketinggian ini merupakan atmosfer paras menengah, yang apabila dalam keadaan kering tidak dapat mendukung bagi perkembangan aktivitas badai guntur di dalam siklon. Berada pada jarak setidaknya sekitar 500 km dari khatulistiwa, meskipun memungkinkan, siklon jarang terbentuk di dekat ekuator. Gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi berupa angin yang berpusar yang disertai dengan pempungan angin atau bisa disebut sebagai konvergensi. Dan yang terakhir, perubahan kondisi angin terhadap ketinggian tidak terlalu besar. Perubahan kondisi angin yang besar akan mengacaukan proses perkembangan badai guntur. Baik, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada slide ini, saya akan memaparkan mengenai pembentukan siklon tropis Seroja, di mana pembentukan siklon tropis ini akan terjadi melalui 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap pembentukan, di mana terbentuk awan cumulonimbus yang belum terlihat begitu jelas, namun dapat dilihat melalui satelit cuaca berupa aliran angin yang berbentuk spiral. Tahap yang kedua yaitu tahap belum matang, di mana terbentuk kumpulan awan hitam cumulonimbus yang melingkar dengan radius yang semakin melebar, serta tekanan udara yang semakin rendah, dan kecepatan angin yang semakin meningkat yang terkonsentrasi pada pusat putaran. Tahap yang ketiga yaitu tahap matang, di mana terbentuk kumpulan awan luas yang stabil dan terdapat mata atau pusat siklon, di mana pada daerah tersebut memiliki suhu yang lebih hangat serta dikelilingi dinding awan yang tebal. Tahap yang keempat yaitu tahap pelemahan, di mana mata atau pusat siklon ini mulai menghilang serta daerah kecepatan angin yang mulai melebar dan menjauh dari pusat siklon. Dan tahap pelemahan ini akan terjadi apabila pusat siklon melewati perairan dengan suhu permukaan yang dingin atau memasuki daratan. Next. Nah, di slide ini saya akan memaparkan mengenai siklon tropis, dampak dari siklon tropis yang terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu dampak terhadap kondisi udara, di mana siklon tropis menyebabkan terjadinya angin kencang, gelombang badai, serta hujan deras yang akan menyebabkan banjir. Yang kedua yaitu dampak terhadap kondisi lautan,
di mana siklon tropis menyebabkan terjadinya gelombang laut yang tinggi dengan disertai badai sehingga mengganggu aktivitas pelayaran maupun penerbangan. Yang ketiga yaitu dampak terhadap kondisi daratan, di mana siklon tropis ini akibat adanya angin kencang dapat menghancurkan bangunan, memutuskan jembatan, menumbangkan pohon, serta menerbangkan puing-puing. Dan dampak yang keempat yaitu dampak sosial kemanusiaan, di mana siklon tropis oleh karena terjadinya badai sehingga menimbulkan korban jiwa, korban hilang, korban luka-luka, kekurangan bahan pangan, serta ketiadaan tempat tinggal. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan langkah pencegahan. Langkah pencegahan siklon tropis dapat dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang berisiko menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang pertama, mengurangi peningkatan gas rumah kaca. Yang dimaksud di sini adalah efisiensi energi, mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan bermotor pribadi, mengurangi penggunaan minuman dalam botol kemasan dan sedotan, mengurangi penggunaan kertas, mendaur ulang sampah, menggunakan energi ramah lingkungan, melakukan reboisasi, mengolah limbah ternak menjadi biogas, mengurangi penggunaan kapsi atau freon. Yang kedua, mengurangi polusi udara karena bahan bakar, seperti penggunaan transportasi massal, melakukan uji emisi kendaraan bermotor, pemberian izin kendaraan umum kecil dibatasi, kontrol kepemilikan kendaraan pribadi dan pembatasan usia kendaraan, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu siklon tropis merupakan fenomena atmosfer yang ditandai munculnya tekanan udara rendah yang memicu terjadinya angin yang kencang akibat proses perpindahan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang. Yang kedua faktor yaitu suhu permukaan laut, kondisi atmosfer tidak stabil, atmosfer yang relatif lembab di ketinggian sekitar 5 km, berada pada jarak setidaknya sekitar 500 km dari khatulistiwa, gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi dan perubahan kondisi angin terhadap ketinggian tidak terlalu besar. Yang ketiga yaitu mekanisme pembentukan siklon tropis dibagi menjadi 4. Tahap utama yaitu tahap pembentukan, tahap belum matang, tahap matang, dan tahap pelemahan. Yang keempat, dampak dari siklon tropis adalah angin kencang, hujan deras yang terus-menerus menimbulkan gelombang tinggi, hujan deras disertai angin kencang mengganggu pelayaran internasional, merusak atau menghancurkan bangunan, jembatan, kematian, kehilangan warga, dan kekurangan pangan. Yang kelima, tindakan untuk mencegah terjadinya siklon tropis, yaitu dengan mengurangi peningkatan gas rumah kaca dan mengurangi polusi karena bahan bakar. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.